Otoritas Jasa Keuangan memberi peringatan khusus usai generasi Z dan milenial tercatat menjadi penyumbang terbesar kredit macet pinjaman online mencapai 37%. Pinjol atau peer-to-peer lending mencatatkan kredit macet lebih dari 90 hari atau tingkat one prestasi 90 hari sebesar 2,53% year on year. Untuk membahasnya kita akan bergabung dengan pengamat ekonomi digital ekonomik dari Ekonom Selios, Nailul Huda. Selamat pagi, Pak Huda. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Huda, sebenarnya ini fenomena apa sih Pak Huda melihat Gen Z dan juga milenial ini tercatat memiliki kredit macet untuk pinjaman online? Iya, yang pertama kita melihat terlebih dahulu ya, kenapa sih Gen Z generasi milenial ini melakukan pinjaman daring atau pinjaman online. Nah, kalau kita lihat kan memang tadi kalau kita sebutkan ada penduduk di kelas Gen Z dan generasi milenial itu 50% dari jumlah penduduk kita. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di Gen Z dan generasi milenial ini juga sangat-sangat kaitan eratnya dengan adaptif dengan teknologi. Nah, ini yang memang menyebabkan banyak dari generasi Z dan generasi milenial yang dia melakukan pinjaman daring atau pinjaman online. Nah, ini juga sangat terkait dengan ya mereka ketika melakukan ataupun hendak melakukan pinjaman perbankan pun mereka akan menolak gitu kan. Karena pada satu sisi memang dua generasi ini ya masih banyak yang uh, masih belum bank lah, dia masih dalam kategori unbank ataupun underbank. Jadi mereka melakukan pembiayaannya melalui pembiayaan alternatif seperti pinjaman daring atau pinjaman online. Jadi ini sesuatu yang harus disadari terlebih dahulu ketika kenapa sih mereka meminjam di pinjaman online. Nah, kenapa mereka gagal bayar gitu kan? Ini sangat erat kaitannya dengan ya pertumbuhan mereka ini kan sebenarnya kan gaji rata-rata pemuda di Indonesia itu kan 2 juta gitu kan, sangat-sangat rendah sekali. Nah, terus kemudian kita melihat banyak yang mereka untuk platform kreditnya itu melebihi dari pendapatan mereka gitu kan. Nah, ini sebenarnya Mbak, ini sudah saya sampaikan di tahun 2022 ketika itu saya memperingatkan bahwa ada ancaman untuk ketika gagal bayar di usia muda. Karena kalau kita lihat untuk jumlah pinjaman, rata-rata pinjaman untuk di pinjaman daring ini, kalau untuk usia muda itu mencapai 3 sampai 3,5 juta gitu, atau 4 juta saya lupa gitu. Nah, ketika itu memang pendapatan kita hanya untuk remaja kita ya ataupun pemuda kita hanya sekitar 2 juta gitu. Jadi ini bisa dibilang lebih besar pasak dibandingkan dengan tiangnya gitu. Jadi ini yang memang menyebabkan gagal bayar di pinjaman daring ini untuk usia muda itu langsung bisa menjadi ancaman untuk sekarang maupun ke depan. Ya, Pak Huda, terkait dorongan apa yang kemudian membuat anak-anak muda melakukan pinjaman? Apakah rata-rata pinjamannya ini karena memang kebutuhan atau konsumsi yang produktif atau ada faktor gaya hidup di sana? Ya, kita lihat pasti ada beberapa segelintir yang memang itu terdorong untuk melakukan pinjaman yang produktif. Nah, seperti kita kan juga tidak tahu ya ketika mereka beli laptop, gadget dan sebagainya, apakah mereka digunakan untuk hal yang produktif. Nah, tapi kalau kita melihat data, ini memang masih sangat jauh untuk yang produktif dan konsumtif. Nah, kalau konsumtif ini kan sekitar 70% dari total pembiayaan di pinjaman daring. Nah, ini sungguh sangat besar sekali dan memang kalau kita lihat di kalangan anak muda ini memang ada beberapa kebutuhan yang dibiayai oleh pinjaman online gitu kan. Kita tahu lah kemarin kita ada kasus ataupun adalah case untuk dia pinjaman daring untuk pembiayaan UKT dan sebagainya. Kemudian juga ada kalau kita lihat pinjaman daring itu untuk mau nonton konser, kemudian juga mereka juga memenuhi gaya hidup untuk beli gadget baru dan sebagainya yang itu memang ini kalau kita lihat kan memang 3 bulan ya 3 bulan setelah Lebaran gitu kan atau setelah Idul Fitri gitu kan memang pada saat Idul Fitri dan Lebaran itu memang cukup naik untuk penyaluran pinjaman di pinjaman daring.
Nah, memang ini bisa dikatakan lebih banyak untuk yang sifatnya konsumtif gitu. Nah, ini yang saya sangat sayangkan ya sebenarnya. Nah, ini terus kemudian selain tadi ya ada nonton konser, kemudian beli gadget, kemudian juga ada keperluan-keperluan lainnya yang memang ini generasi Z dan generasi milenial kan tidak mampu ya untuk mengakses kartu kredit pun saya rasa mereka juga susah untuk mengaksesnya. Makanya mereka mengandalkan pembiayaan alternatif salah satunya adalah melalui pinjaman daring gitu. Jadi ini yang saya bilang menjadi penyebab maraknya pinjam gagal bayar ya di pinjaman daring untuk usia muda. Iya, Pak Huda, kalau dari analisa Selio sendiri, peminjam ini rata-rata memang pendapatannya pas UMR kah? Atau mungkin yang di atas UMR pun juga punya habit untuk meminjam pinjaman online? Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang di atas UMR pun mereka bisa meminjam pinjaman online ya. Tapi kalau kita lihat Mbak, sebenarnya kan rata-rata pekerja Indonesia itu pendapatannya adalah 3 juta. Kemudian kalau kita bedah lagi untuk yang di pemuda, pemuda ini kan kategorinya adalah di umur 19 sampai 34 tahun gitu kan. Mereka rata-rata pendapatannya hanya 2 juta gitu. Bahkan kalau kita lihat di desa-desa di kabupaten-kabupaten itu dia lebih rendah dibandingkan dengan 2 juta gitu. Ini rata-rata ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pinjaman online itu bisa menawarkan limit hingga 8 juta dan sebagainya gitu. Jadi ini yang akhirnya mendorong mereka untuk ya menghabiskan pagu ataupun plafon dari pinjaman daring mereka gitu. Jadi ini yang saya sampaikan ya mereka ini butuh pembiayaan tapi mereka untuk secara keuangan mereka kurang dan sebagainya dan ini yang pada akhirnya mereka melakukan pinjaman daring. Nah, itu lagi nih ada salah satu yang kita teliti adalah mengenai pinjaman daring ini berkaitannya dengan judi online. Nah, ini yang sering saya sampaikan gitu bahwa judi online itu ketika mereka sudah habis dananya dan sebagainya, itu marketing-marketing dari judi online itu mereka menawarkan pinjaman online gitu. Jadi memang ini yang bisa saya bilang ketika mereka kalah judi online, pinjaman online itu juga meningkat akhirnya permintaannya. Nah, ini yang kita lihat ya di tahun 2023 saya coba untuk menyelami keterkaitan antara judi online dengan pinjaman online ternyata ada keterkaitan ketika kata pencarian ya judi online itu meningkat di saat yang sama itu kata pencarian untuk pinjaman online juga meningkat. Artinya apa? Artinya ini bisa berkaitan ketika orang kalah main judi online mereka bisa meminjam di pinjaman online atau pinjaman daring ini. Jadi ini yang saya rasa sangat-sangat terkaitannya dan melihat habit ya masyarakat kita generasi muda kita yang satu adaptif dengan teknologi kemudian literasi digitalnya kurang akhirnya mereka terjebak dalam judi online dan juga pinjaman daring yang kebanyakan dari mereka adalah mungkin pinjaman daring yang ilegal. Baik, ada banyak faktor ya ternyata yang menyebabkan generasi Z dan milenial ini jadi yang paling banyak gagal bayar. Nah, Pak Huda, kalau secara mitigasinya ini OJK menyampaikan ya bahwa untuk platform pinjaman harus memberikan peringatan khusus bagi calon peminjam di platformnya. Apakah cara ini efektif kalau bicara soal pencegahan? Ya, kalau kita lihat Mbak, sebenarnya kan ini kan peringatan khusus ini kan sebenarnya sama kayak merokok lah ya. Merokok itu kan juga diberikan peringatan khusus di cover rokok mereka. Nah, sebenarnya sama aja ketika mereka ingin istilahnya adalah melakukan pinjaman online dan diberikan peringatan ketika mereka itu memang butuh untuk pembiayaan, itu mereka akan tetap melakukan pinjaman kan. Ya, ini yang menjadi salah satu ya konsen saya itu nggak apa-apa dilakukan, monggo saja. Ketika ingin melakukan pinjaman, terus kemudian platform diwajibkan untuk memberikan peringatan khusus. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ada di credit scoring. Nah, credit scoring ini yang bisa saya bilang ini bisa jadi salah satu filter awal kenapa sih generasi muda kita ini kemungkinan besar ya generasi muda kita yang juga terjerat di pinjaman online itu juga mempunyai riwayat keuangan yang tidak bagus gitu. Makanya credit scoring yang dilakukan itu harus benar-benar fit lah
ataupun benar-benar valid dan sebagainya gitu. Jadi ini bisa digunakan juga untuk data-data alternatif yang menurut saya itu bisa menggambarkan tingkat kemampuan bayar dari calon peminjam atau calon borrower. Nah, nah ini kita juga mendorong sebenarnya ada integrasi dengan data slick gitu. Nah, integrasi data slick ini bukan sebagai data utama dalam hal credit scoring, tapi sebagai filtering awal, mana sih ini peminjam muda ini yang dia memiliki rekam keuangan yang jelek dan sebagainya gitu kan, atau Oke, Pak Huda, pernah yang dibutuhkan tersandung berarti kan kasus sekarang untuk di literasi kredit keuangan gitu. ya untuk para Gen Z dan juga milenial. Seperti apa literasi keuangan yang tepat diberikan kepada para peminjam ini agar tidak lanjut untuk meminjam pinjaman online ini? Iya, literasi keuangan kalau kita lihat memang kalau kita bicara literasi keuangan itu kita bicara sebenarnya di pendidikan. Nah, pendidikan ini kan sebenarnya kan juga dalam jangka panjang meskipun ini sangat urgent sekali untuk dilakukan bahwa ketika untuk sudah masuki sekolah menengah baik itu pertama maupun atas itu dia harus diberikan pemahaman mengenai apa sih kredit, apa sih manfaat dari kredit, apa sih bahaya dari kredit, apa aja sih yang dia bisa memberikan pembiayaan atau kredit dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kan jangka panjang ya. Nah jangka ya kalau kita jangka pendeknya ini memang kita juga bisa lepas dari sosialisasi ya, seperti yang kita lakukan sekarang misalkan itu kita memberikan mengenai manfaat ataupun risiko-risiko yang ada di pinjaman daring dan sebagainya. Nah kemudian kalau kita lihat Mbak, ini juga bisa kita bilang sebenarnya dalam jangka pendek yang paling dibenahi adalah di sistem dari industrinya itu sendiri bahwa itu tadi credit scoring-nya harus diperbaiki, kemudian juga kita melihat bahwa ya pinjaman daring yang ilegal juga harus diberantas dan sebagainya yang saya rasa ini perlu untuk dilakukan dalam jangka pendek gitu kan. Kalau yang sekarang mungkin sosialisasi di kampus-kampus, di sekolah menengah terutama Mbak, saya sih sebenarnya sekolah menengah ini menjadi salah satu yang krusial untuk dilakukan sosialisasi untuk peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan, termasuk produk keuangan pembiayaan. Baik, terima kasih atas diskusinya Pak Nailul Huda pada pagi hari ini. Pak Nailul Huda, pengamat ekonomi digital, Ekonom Selios telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.